Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana amukan, amarah dari seorang Ahmad Khozinuddin kepada Roy Suryo dan juga Tifa. Sekarang giliran salah satu tersangka klaster pertama, yakni Kurnia Triroyani, yang sepertinya ikut jejak langkah dari Ahmad Khozinuddin dengan memberikan peringatan keras. Dan sepertinya Kurnia sudah mulai berani menyerang kelompok Roy Suryo dan juga Tifa. Waduh, kira-kira kenapa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu pembenci dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang kemarin di persidangan sempat teriak-teriak menantang Pak Jokowi datang ke persidangan membawa ijazahnya. Sekarang dia ditangkap oleh penyidik Polda Kalimantan Timur apa Kalimantan Selatan, teman-teman. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Tifa sepertinya semakin pucat setelah Bung Adi Darmawan membongkar jejak digital mengenai Tifa yang ngata-ngatain Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya, yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih? Ya. Ada orang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, Be, ya Dul ya. Dari awal Dul. Ya, selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah apa ijazah, bukan. Wow, sepertinya makin panas nih perseteruan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi. Tidak hanya antara Ahmad Khozinuddin dengan Roy Suryo serta Refli Harun. Saya pikir cuma mereka bertiga. Ternyata seluruh tim Taka dan juga para tersangka klaster pertama juga mulai menyerang Roy Suryo karena kesewenang-wenangan dia, teman-teman. Tapi memang kalau kita perhatikan gelagat-gelagat Roy Suryo ini, dia mulai berubah, dia mulai menghindari Ahmad Khozinuddin setelah Refli Harun masuk. Nah, sepertinya betul kata lelaki yang berpeci tadi, pembisi-pembisinya ini yang menjerumuskan Roy Suryo. Siapa itu? Ya siapa lagi kalau bukan Refli Harun, ya kan? Dengan lantang saya mengajak Anda datang, Pak, datang. Kalau Bapak pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, gampang, datang. Yang akan nanya nanti dosen kok. Dokter Tifa itu dosen. Iya, Dokter Tifa itu dosen dia. Semua pertanyaan dia saya jamin, by jurnal, by riset, by data. Jadi siap-siap aja Pak. Anggap aja dah, mungkin kalau dulu di UGM ujiannya mungkin bisa nembak, mungkin. Kata-katain Pak Jokowi ya kan, nantangin Pak Jokowi ya kan. Ujian mungkin, iya mungkin. Nah, kita rakyat Indonesia sama-sama menunggu. Kira-kira kalau Jokowi berhadapan dengan ratusan pertanyaan dari Dokter Tifa,
Apakah Pak Jokowi keluar ruang sidang masih bisa normal? Terima kasih. Asik, asik. Siapa itu yang duduk pakai peci, yang pakai baju oranye? Siapa itu? Ditangkap, ditahan penyidik Polda Kalimantan Selatan, teman-teman. Babe Aldo. Iya. Orang yang beberapa waktu yang lalu menantang-nantang Pak Jokowi, mencibir-cibir Pak Jokowi di depan pengadilan, katanya ayo hadir. Emang tahan dengan pernyataan ratusan dari Tifa yang dosen. Iya, sekarang kau jadi tersangka. Satu persatu, teman-teman, pembenci Pak Jokowi. Ya, apakah ini bisa dibilang menuai karmanya sendiri? Iya, ngeri. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang Bahwa konteksnya tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan. oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang Ya, begitu. jadi artinya Kau kan yang nggak ada bilang. yang jejak begitu loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada, Bu. Nah, Bang Ade bilang, otak jadi lo. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain sebagainya, kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dr. kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda tuh. Lah? Apaan kau? Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, kecil. ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan berbicara Cara memahami sesuatu itu tidak seperti itu. Mukanya panik. Iya, kan konteksnya ya interupsi ya. Interupsi karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi saya interupsi saya ya. Ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Bicara apa? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ya. Sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Ini kan hal yang tidak keluar menurut saya Kontekstual, kontekstual. Ya kan itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang menyatakan Jadi tentang uang. ini Bagaimana aneh, beliau sehingga memberikan penjelasan saya anggap tentang bahwa berapa ini banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas Andi ini penting harus pintar tentunya, sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga disangkut meneliti, pautkan. ya, Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau. kita. Gitu. Sebentar, jadi Intinya maksud seperti itu. Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa dan namanya lain. pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti. Interupsi. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Betul. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi fitnah maksud dan lain Anda- sebagainya. Ini Misalkan kita tidak bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, gitu makanya, loh, Pak ya. waduh. Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda. Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Ibu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silakan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan? Bagian, Diakui. penelitian. Loh, bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan itu. belum kan? Enggak usah tanyakan kita. Tadi saya Loh. cuma nanya gampang sih saya Nah, dijawab saya aja pertanyaan sama loh. Ibu Tifa. Kita Betul nggak datang ke kuburan sebentar, gitu loh. ya interupsi ya. Nah, Kita silakan. sebagai manusia itu punya banyak dimensi. Ya, Nah, kita dimensi sebagai apa apa? lagi? Misalnya Mas Dimensi apa Andi. lagi? Sebentar saya mau cerita. Iya. Saya memberikan penjelasan. Jadi Jadi kesempatan apa, Dr. Tifa? Silakan. manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak sebagai ada peneliti, hubungannya, Pak. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya banyak sekali itu hal kuburan, yang bisa Bu. kita lakukan dalam satu waktu. Gitu Ini loh. udah out of context. Kita lagi bicara apa? Ini interupsi tadi Penelitian. apa? Kita membahas Iya, terkait dengan kan, penelitian. makanya. Jadi orang ini Tifa memang sepertinya merasa manusia paling oke ya, merasa manusia paling sempurna di dunia ini ya, dan merasa manusia yang paling punya banyak sekali keahlian, punya banyak elemen-elemen dalam tubuhnya, luar biasa loh. Tapi ya dia tidak bisa menyembunyikan muka kepanikannya, teman-teman. Dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu kalau dia sedang terdesak, kalau dia sedang panik, kalau dia sedang apa ya. Bahkan tadi kuasa hukumnya itu sepertinya tidak bisa membela Tifa karena ya apa yang dilakukan itu udah di luar konteks, teman-teman. Ngatain otak Pak Jokowi kecil lah, datang ke kuburan lah, itu apa itu. Tapi memang sulit untuk berbicara dengan orang seperti Tifa karena ya dia merasa paling benar sendiri, teman-teman. Jadi sulit untuk berbicara dengan orang yang selalu merasa paling oke, sulit untuk introspeksi. Sulit, teman-teman, sangat sulit. Ya udah jelas kok. Di dalam KUHP jelas pasal 91A itu udah jelas.
Itu apabila perkara sudah naik ke pengadilan, dan ini apalagi perkara Roysuryo ini udah jelas ada nomor 300 Pit B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke meja peradilan. Apalagi kalau dikabulkan, wah itu tanda tanya kita juga kan. Tapi ini nyaris dikabulkan. Karena pertama dikabulkan ya kalau Pak Agustinudin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di Gedung Juang 45, ini dikabulkan benar kali ini. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan itu. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal klien kita Roysuryo ini memang tidak menginginkan Taka ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Nah, kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen. Taka ini orang berkomitmen, konsis terhadap perjuangan, terutama nilai-nilai kebenaran. Ya Pak Agustinudin kan nggak bisa dimacam-macamin orangnya. Kalau bisa dimacam-macam, waduh bahaya nih, nggak bisa ini. Akhirnya ya mereka tidak akan mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti, saya bilang. Nah benar ternyata fakta. Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena gelagat-gelagatnya sudah lihat dari dia membentuk dengan Repli Harun itu sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy tiga apa? Troyal. Itu Troya, itu dibinting gitu. Troya si resmonnya cabut. Troya. Tifa dan Roy. Sekarang kita dicabut lagi. Tinggal Tifa sendirian yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam dulu sekalian. Ya, Bang Azam dulu sekalian. Nanti kalau pas Pak Narko baru selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan penyegaran, tapi ini penting sekali. Jadi awal mula tanggal 14 atau 15 tahun 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada UGM, dan di situ Roy, Tifa maupun juga dari pihak Rismond menggebu-gebu, yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Dari situ terus berkembang, yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, yaitu Rismond, dan yang dua tetap berjuang, tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata begini hasilnya. Jadi tidak masuk pada pokok materi yang tadi eksepsinya Dr. Tifa diterima. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Petrus, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, memang perkara ini ada apa sih? Kok tidak sampai pada materi pokoknya gitu loh ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya gitu loh ya. Ada apa juga ini gitu loh ya. Makanya itu dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya bisa berubah. Begitu. Jadi bukan soal masalah apa namanya eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada gitu loh. Pokok perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas gitu loh. Padahal publik itu yang kita tunggu.
Kalau cuma sampai di situ penghentian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa perlu nuwun. 2 orang lagi. Dan bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Karena itunya, lah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Artinya settingan itu bahwa bisa jadi gitu loh. Memang tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut, padahal dia wajib untuk hadir di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji. Sebenarnya itu janji udah berulang-ulang, cuman janjian masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah sarjana. Nggak tahu yang TK ya, mungkin tambahan gitu. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya kompol sarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas sekali lagi saya katakan, bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah palsu sampai detik ini kan gantung. Tidak ada putusan. Kejelasan yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak. Sampai detik ini gak ada. Maka dari itu, kami tetap akan berjuang takai ini pada titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang gak ada. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan. Dan sudah di Mabes, sudah kita aduan. Dan sudah masuk di meja Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Dan itu salah satu konsekuensi kita akan tetap berjuang gitu loh. Bahwa memang kita akan cari benar enggak sih, jangan sampai rakyat 282 juta ini ditipu karena masalah itu. Makanya kita akan membuktikan kebenaran itu. Jangan sampai ada setting dan permainan-permainan yang diindikasikan nggak baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu kayak karma lah. Roy Suryo ini menfitnah dengan terbuka bahwa ijazahnya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sekarang lu tuh gila ya ternyata tapi itu kayak karma lah kalau pakai konsep karma kan. Roy Suryo ini menfitnah dengan terbuka bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sekarang lu tuh. Tapi selama ini dia selalu membanggakan ijazah UGM-nya, Bang. Nggak pernah menunjukin UNJ-nya. Apa karena itu ya? Nggak penting. Nggak, saya yakin UGM sih lulus. Oh, lulus. Sebagaimana juga Pak Jokowi dulu lulus S1. Kan juga siapa? Roy Suryo lulus S1 dari UGM. Betul. Kita nggak ada membantah itu. Iya. Yang jadi persoalan, kok bisa-bisanya Bang Bill itu tiba pada sebuah kayak mendapat inspirasi gitu, dapat masukan bahwa tapi si Roy Suryo ini punya masalah dengan disertasi di UNJ dan dia kejar dan berhasil. Kan awalnya dari masa pendidikan yang gak logis. Dia di penjara kok bisa lulus? Kan itu dulu Bang yang dikejar sama dia. Sebetulnya waktunya memang cukup lama. Dia itu kalau nggak salah masuknya 2019. Lama sih. Ya. Lama, jadi baru 2026 kan dia jadi doktor. Dia sekitar kan yang beredar di media sosial kan yang pernyataan Roy-nya di lantik ya di wisuda kapan, ujiannya kapan. Lucu juga. Itu memang Roy itu agak kurang tahu diri lah. Mbok ya dia jagain lah. Ini kan sama aja dengan Rismond. Anda tahu Anda akan menjadi seorang tokoh yang dibicarakan banyak orang. Betul. Maka orang pasti akan melihat ke track record Anda kan, ke masa lalu Anda kan. Kan ternyata terbukti bahwa atau kemungkinan besar dia melakukan pemalsuan akta kematian kayak gitu kan. Ya mbok ya gitu loh. Hati-hati. Ini juga Roy Suryo juga begitu. Dan Roy Suryo berusaha membangun narasi bahwa Bang Bill ini menuduh bahwa ijazah Roy Suryo itu palsu. Padahal Bill bilang enggak, saya nggak pernah bilang ijazah kamu palsu, ijazah kamu asli.
Tapi kamu tuh seharusnya tidak berhak memperoleh ijazah itu. Prosesmu yang bermasalah. Prosesmu tuh bermasalah. Ya kita lihatlah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan seru sekali ya, seru sekali pertentangan, pertarungan sesama pembenci Pak Jokowi. Yang dulunya mereka sangat harmonis, bahu-membahu, saling lempar isu, saling lempar cibiran kepada Pak Jokowi. Sekarang sesama mereka saling sikut teman-teman. Lagi-lagi, saya pikir awalnya cuma perseteruan antara Khosinuddin dengan Roy Suryo serta Refli Harun. Ternyata ini sudah merembet ke seluruh tim Taka maupun para pengacara senior di tim Taka itu sendiri. Dan tadi orang yang dulunya sangat selalu bersama dengan Tifa, saya lupa namanya, siapa namanya ya, mantan sekjen dari PA 212. Ini kan dulu sangat harmonis mereka nih dengan Tifa ini. Sama-sama ke Habib Rizik ya kan, sama-sama menghadap ulama-ulama. Sekarang pisah jalan ya kan. Aduh. Rupanya para tersangka klaster pertama ini beserta tim Taka itu mau agar kasus ini segera masuk ke pokok perkara pembuktian ijazah Pak Jokowi di persidangan. Mereka ingin melihat Pak Jokowi datang ke sidang. Dan ini sesuai dengan semangat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sangat bersemangat teman-teman untuk masuk ke persidangan. Walaupun Tifa dan Roy Suryo tidak pernah percaya bahwa Pak Jokowi akan datang. Inilah kesalahan mereka teman-teman. Khosinuddin beserta kawan-kawannya tersangka klaster pertama itu yakin Pak Jokowi mau datang. Ya tapi kawan yang sebelah kayaknya nggak yakin gitu. Saya pikir bukan mereka nggak yakin, tapi mereka takut ketika nanti Pak Jokowi datang. Iya. Katanya sudah menyiapkan ratusan pertanyaan buat Pak Jokowi, akan menanyakan seluruh perkuliahan Pak Jokowi. Datang pula Roy Suryo ingin melihat Pak Jokowi ngetik. Aduh. Mas Roy kasihan sekali Anda ini ya kan. Dan tadi mungkin Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh lelaki berpeci putih. Katanya ada pembisik Roy Suryo yang membuat hubungan Roy Suryo dengan tim Taka ini berantakan. Tapi ini masuk akal teman-teman, karena kalau kita lihat dan kita simak masuknya Refli Harun di tengah jalan bersama dengan Jamada Girsang dan kawan-kawan, ini membuat pengacara yang disusun oleh awalnya Abraham Samad gitu, karena Abraham Samad yang mempertemukan mereka, yang rapat, yang menyusun strategi hukumnya. Karena ya kita bisa dengarkan sendiri penjelasan dari siapa ya waktu itu ya, Abdul Ghafur saat di Rakyat Bersuara. Jadi yang mengumpulkan mereka ini Abraham Samad. Nah mungkin Abraham Samad dengan Refli Harun tidak cocok juga, makanya ya Abraham Samad mulai menarik diri. Nah, tim Taka juga mulai sadar nih, wah ini ada warning nih dari Refli Harun nih. Sepertinya Refli Harun punya misi tersendiri. Dan awalnya kalau kalian lihat Refli Harun ini hanya ngundang podcast Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Tiba-tiba dia masuk jadi penasihat hukum. Dan saya juga heran, saya belum pernah melihat Refli Harun jadi penasihat hukum pidana. Kok tiba-tiba jadi penasihat hukum pidana? Biasanya kan dia jadi di Mahkamah Konstitusi dia bertarungnya teman-teman. Sekarang di ranah pidana. Aduh, kira-kira siapa yang menyuruh dalam tanda kutip Refli Harun untuk masuk ke tengah-tengah Roy Suryo? Dan kira-kira buat apa? Nah ini masih menjadi pertanyaan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.